Saudara, jadi topik kita adalah tentang filsafat toleransi atau teologi toleransi. Dan nanti kita akan mempertimbangkannya dalam kaitan dengan situasi kita di Indonesia, khususnya eksistensi kekristenan di Indonesia. Kita perlu mulai dari apa yang disebut oleh Profesor Carson dengan the old tolerance atau toleransi lama. Nah, lama itu bukan merupakan satu istilah yang digunakan dalam arti sudah tidak berguna, tapi lama dalam arti pernah di dalam sejarah pandangan toleransi ini dianut, dan sebenarnya inilah yang merupakan toleransi yang sejati. Tapi hari ini telah bergeser menjadi apa yang dia sebut sebagai new tolerance. Toleransi baru yang sebenarnya intoleran pada nature-nya, pada core-nya itu intoleran. Nah, di dalam pandangan lama mengenai toleransi, sebelum munculnya beberapa tokoh yang nanti kita akan lihat bersama, toleransi itu berarti menerima eksistensi. Saudara lihat saya kasih huruf kapital semua sebagai emphasis, sebagai penekanan. Jadi itu tidak bicara apa-apa tentang pandangan itu benar atau tidak benar. Tapi mentoleransi berarti menerima eksistensi, haknya untuk ada, haknya untuk beredar, haknya untuk disebarluaskan, pandangan-pandangan yang berbeda. Jadi toleransi tidak mempersoalkan apakah agama itu benar atau salah. Toleransi berarti menerima perbedaan, eksistensi, keberadaan, hak untuk beredar, hak untuk disebarluaskan dari pandangan-pandangan yang berbeda. Kecuali, jadi artinya toleransi itu bukan sesuatu yang mutlak, tapi ada kekecualiannya. Kekecualiannya adalah kalau pandangan-pandangan itu berbahaya bagi kemaslahatan masyarakat atau membahayakan eksistensi dari kelompok tertentu atau membahayakan eksistensi dari sebuah society, sebuah masyarakat atau sebuah negara. Misalnya begini, kalau ada satu pandangan yang mengajarkan bahwa kita boleh membunuh orang yang berbeda keyakinan dengan kita, pandangan itu tidak boleh ditoleransi. Itu pandangan itu harus dibasmi, bahkan harus dimatikan sampai kepada akar-akarnya. Jadi kalau ada pandangan yang mengatakan bahwa kita boleh dan wajib untuk membunuh dan menebas kepala dan melakukan teror dan lain sebagainya yang mematikan pihak lain yang tidak sepemahaman dengan kita, yang tidak sekeyakinan dengan kita, yang tidak seiman dengan kita, itu adalah pandangan yang tidak boleh ditoleransi. Karena pandangan itu sendiri tidak punya hak untuk exist di dalam masyarakat. Sama seperti kalau saudara ada di rumah sakit, dokter itu tidak boleh mentoleransi penyakit. Jadi toleransi itu bukan berarti toleransi terhadap segala sesuatu. Toleransi itu ada batasnya. Batasnya adalah kalau pandangan-pandangan itu berbahaya bagi kemaslahatan publik, berbahaya bagi kemaslahatan kesejahteraan, kedamaian, kesentosaan dari masyarakat atau dari sebuah negara. Itu harus dibasmi sampai kepada akar-akarnya. Dia tidak punya hak untuk eksis. Tapi kalau pandangan-pandangan itu berbeda secara teologikal, berbeda secara filosofikal dan lain sebagainya, maka toleransi mengatakan kamu punya hak untuk eksis. Kamu punya hak untuk beredar. Kamu punya hak untuk membela dirimu. Termasuk kamu punya hak untuk dipublikasikan. Kamu punya hak untuk diberitakan kepada publik. Dan tidak boleh ada orang yang membungkam kamu, yang melarang kamu, yang membatasi kamu, atau yang mengintimidasi kamu untuk pandanganmu yang berbeda itu. Itu toleransi yang lama. Jadi toleransi yang lama bicara tentang hak untuk eksis. Itu toleransi yang lama. Jadi bicara tentang hak untuk eksis, bicara tentang validitas eksistensi dari pandangan-pandangan yang berbeda. Jadi tidak boleh ada satu penganut pandangan tertentu
yang menjadikan penganut pandangan yang lain yang berbeda atau bertentangan dengan dia sebagai target persekusi, sebagai target intimidasi, atau sebagai target serangan hanya karena pandangannya berbeda, atau imannya berbeda, atau karena keyakinannya berbeda. Kecuali pandangan itu berbahaya secara fisikal, membahayakan keselamatan, membahayakan kedamaian dari masyarakat atau dari society atau dari negara. Jadi itu toleransi yang lama. Nah, toleransi yang lama itu diwakili atau direpresentasikan, diungkapkan secara baik oleh seorang filsuf Prancis ya, bernama Voltaire. Voltaire ini hidup pada abad yang ke-17, memasuki abad yang ke-18. Dia dari Prancis. Yang minggu lalu, tadi malam itu saya sudah kutip ya. Saya menolak apa yang engkau katakan. Artinya saya tidak setuju dengan pandanganmu. Tapi saya akan membela hakmu sampai mati untuk mengatakan itu. Artinya kamu punya hak untuk mengatakan apa yang kamu yakini. Kamu punya hak untuk memberitakan apa yang kamu imani. Kamu punya hak untuk menyebarluaskan apa yang kamu percaya adalah kebenaran. Itu hakmu dan saya wajib melindungi hak itu untuk kamu. Meskipun begitu, melindungi hakmu untuk mempercayai apa yang kamu percayai, melindungi hakmu untuk meyakini apa yang kamu yakini, melindungi hakmu untuk memberitakan, mempublikasikan, menyiarkan apa yang kamu yakini, itu tidak sama dengan saya harus setuju dengan kamu. Jadi saya boleh tidak setuju dengan kamu, saya boleh tidak menerima klaim-klaimmu yang kamu yakini, saya boleh menolak klaim-klaimmu, tapi saya tidak boleh membatasi atau menghilangkan hakmu untuk mempercayai apa yang kamu yakini. Itu yang dikatakan melalui I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it. Saya menolak apa yang engkau katakan, tapi saya akan membela sampai mati hakmu untuk mengatakan hal itu. Nah, apa yang dikemukakan di dalam toleransi lama, definisi toleransi yang lama, mengasumsikan tiga hal. Pertama, toleransi yang lama mengasumsikan bahwa ada kebenaran mutlak. Ya, kebenaran mutlak itu ada. Dan adalah tugas kita, panggilan kita sebagai summum bonum. Summum bonum itu kebaikan tertinggi. Adalah summum bonum bagi kita, tugas kita yang paling tinggi untuk pursue, untuk mengejar, untuk mengetahui kebenaran yang mutlak itu. Itu yang diasumsikan. Jadi kebenaran mutlak itu ada. Kemudian yang kedua, meskipun kebenaran mutlak itu ada, tapi setiap kelompok atau setiap pihak, bahkan mungkin setiap individu yang percaya bahwa kebenaran mutlak itu ada, memiliki pemahaman atau pandangan yang berbeda-beda mengenai kebenaran mutlak itu. Dan bukan hanya berbeda, tapi bahkan bisa bertentangan satu sama lainnya. Dan masing-masing pihak menganut pandangan, menganggap bahwa pihak lain menganut pandangan yang salah. Jadi kebenaran mutlak itu ada, dan kebenaran mutlak itu bukan hanya diyakini ada, tapi setiap orang itu punya pandangan yang berbeda tentang kebenaran mutlak itu. Dan masing-masing pihak menganggap bahwa pihak lain itu salah. Jadi saudara lihat, di dalam toleransi lama tidak ada masalah. Kamu pikir orang di luar kelompok kamu itu salah, tidak ada masalah itu. Malah itu seharusnya. Justru karena kamu menganggap dia salah, maka kamu tidak menganut pandangan yang dia anut, bukan? Dan yang ketiga, cara terbaik untuk menguji pandangan-pandangan yang berbeda itu, termasuk meyakinkan orang lain, adalah melalui argumentasi dan pertukaran ide tanpa paksaan, tanpa persekusi, tanpa ancaman, dan tanpa hukuman. Itu toleransi yang lama. Saudara, satu peradaban, satu masyarakat yang berkembang, menjadi dewasa dan menjadi kuat,
adalah masyarakat atau peradaban yang diletakkan atau yang menjadi dinamis atas dasar pilar-pilar toleransi yang tadi. Perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan filsafat, dan lain sebagainya, itu mengasumsikan toleransi yang tadi. Ya, mengasumsikan toleransi yang tadi. Itu sebabnya orang itu bisa berdebat tegang-tegang leher, tapi mereka kemudian bisa duduk dan makan sama-sama, kemudian ketawa-ketawa dan satu sama lain. Misalnya kalau saudara tonton perdebatan antara Profesor Bart Ehrman dengan Dr. Michael Licona. Kalau saudara tonton perdebatan itu, yang satunya agnostik, yang satunya tidak percaya Alkitab firman Tuhan, dia tidak percaya Yesus itu Tuhan dan lain sebagainya, meskipun dia profesor yang baru. Yang satunya adalah seorang Kristen, dia percaya Alkitab firman Tuhan, percaya Yesus Allah sejati yang menjadi manusia, percaya Yesus disalibkan dan bangkit dari kematian, juru selamat satu-satunya. Di dalam perdebatan itu mereka tidak setuju satu sama lainnya dan berdebat secara sengit, tapi kemudian mereka duduk dan makan malam sama-sama, bahkan menjadi teman satu sama lain. Jadi saudara lihat kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka percaya prinsip toleransi yang tadi. Toleransi berarti saya melindungi hak kamu untuk percaya apa yang kamu percaya, termasuk saya sadar akan hak saya bahwa saya berhak untuk tidak setuju dengan kamu. Dan kita dapat menguji perbedaan kita, pertentangan kita secara argumentatif melalui percakapan, pertukaran ide, tanpa harus saling bermusuhan satu sama lain. Tanpa harus bermusuhan satu sama lain. Jadi di dalam dunia di mana toleransi lama, di old tolerance itu beroperasi, di dalam dunia semacam itu, orang-orang itu bisa berdebat secara sengit, bisa bertukar pendapat secara sangat-sangat tajam di meja perdebatan, di meja diskusi, termasuk melalui publikasi-publikasi. Tapi secara interpersonal, secara relasi antar pribadi, mereka bisa menjadi sahabat satu sama lain, bisa menjadi teman satu sama lain. Karena mereka percaya prinsip toleransi yang tadi. Nah, sayangnya adalah saudara-saudara, sejak abad ke-18 sebenarnya bukan hanya Lessing, jadi sebenarnya kita dunia barat, termasuk di Amerika, termasuk di Eropa saat ini, termasuk di Indonesia saat ini, pemahaman kita tentang toleransi sebenarnya dipengaruhi oleh orang-orang semacam ini. Seperti Lessing, termasuk juga ada seseorang yang lain pada abad ke-19, John Stuart Mill. Ya, saya tidak bikin presentasinya di screen ini, tapi secara ringkas saja, John Stuart Mill itu tidak percaya bahwa agama itu bisa mengajarkan kebenaran yang objektif. Itu sebabnya karena agama itu memiliki kebenaran yang relatif, maka tidak ada gunanya orang itu saling berbeda pendapat, kemudian bersih tegang, berdiskusi, berdebat tentang kebenaran-kebenaran atau klaim-klaim keagamaan. Dan karena itu, dalam hal klaim-klaim keagamaan, menurut Stuart Mill, tidak boleh ada orang yang mengklaim dirinya paling benar atau paling mutlak. Nah, itu Stuart Mill. Nah, kenapa dia berpandangan begitu? Karena dia tidak percaya bahwa ada kebenaran mutlak di dalam klaim-klaim teologis atau di dalam klaim-klaim keagamaan. Dan Stuart Mill ini orang yang sangat terkenal. Kalau saudara belajar tentang etika filosofikal, ya, filsafat etika, saudara ketemu ada satu pandangan yang disebut dengan utilitarianism. Apa itu utilitarianism? Utilitarianism percaya bahwa, atau prinsip dari utilitarianisme adalah the greatest good for the greatest number of people. Jadi kebaikan tertinggi, terbanyak untuk sebanyak mungkin orang. Misalnya begini, kalau saudara utus orang pergi berperang, tentara pergi berperang, dan dia mati di medan pertempuran, kematian seorang tentara di medan pertempuran itu bagi keluarganya adalah sesuatu keterhilangan yang sangat dalam, menimbulkan kesedihan yang sangat dalam. Jadi itu tentu tidak baik bagi keluarganya, kan? Tapi kematian satu orang itu mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Itu yang disebut dengan utilitarianism. Jadi di dalam membuat keputusan-keputusan etis, apakah itu perlu dilakukan atau tidak, pertimbangannya itu bukan soal benar dan salah. Tapi pertimbangannya adalah soal apakah dampak dari tindakan itu, keputusan itu mendatangkan manfaat bagi lebih banyak orang atau tidak. Misalnya juga begini,
Jadi kalau saudara penganut utilitarianism, keputusan etika saudara itu tidak berdasarkan benar dan salah, tapi berdasarkan apakah banyak orang yang akan mendapatkan manfaatnya atau tidak. Misalnya begini, ada satu pesawat yang berisi katakanlah 150 penumpang, di hijack, dibajak oleh teroris. Dan teroris itu mengancam akan menjatuhkan pesawat itu persis di jantung kota ibu kota Jakarta, ibu kota Indonesia di Jakarta. Nah, bayangkan sekian juta penduduk di Jakarta itu akan mengalami nasib yang sangat mengerikan kalau pesawat berisi bom yang dengan kekuatan raksasa itu jatuh di Jakarta. Nah, kalau saudara mau menangani situasi itu, saudara tidak akan bertanya begini, kalau saya bunuh teroris itu saya berdosa dong. No. Pertimbangannya adalah lebih baik teroris itu mati bersama dengan 150 penumpang. Tentu itu tidak baik. Karena 150 penumpang itu juga punya keluarga, punya anak, punya cucu, dan lain sebagainya. Tapi lebih baik 150 orang itu mati bersama dengan kelompok teroris yang membajak pesawat itu ketimbang jutaan orang di satu kota yang sangat besar seperti Jakarta itu ikut mengalami penderitaan, mengalami musibah yang sangat dahsyat akibat pesawat itu jatuh bersama bomnya di situ. Itu sebabnya diputuskan untuk menembak jatuh pesawat itu di angkasa dan selesai. Itu keputusan utilitarian. Jadi saudara lihat, pendiri atau penggagas dari etika utilitarianism adalah John Stuart Mill yang tadi saya perkenalkan kepada saudara. Nah, menurut dia toleransi berarti kamu tidak usah bilang bahwa agama saya itu benar, agama kamu itu salah. Why? Karena dia tidak percaya bahwa ada klaim-klaim kebenaran mutlak di dalam pandangan setiap agama yang ada. Nah, itu Stuart Mill. Tapi sebenarnya kita tidak terlalu dipengaruhi oleh Stuart Mill. Kita lebih dipengaruhi oleh orang ini. Kita lebih dipengaruhi oleh Lessing, Gotthold Ephraim Lessing. Dia seorang filsuf Jerman dan dia punya sejumlah talenta yang lain dan sangat banyak. Dia hidup pada abad yang ke-18. Saudara bisa lihat sekarang informasinya di screen. Dan dia pernah menulis satu naskah yang berjudul Nathan the Wise. Nathan si bijak atau Nathan orang bijak. Nah, apa yang dikisahkan di dalam tulisan ini? Jadi di dalam tulisan ini dia mengambil latar belakang dari perang ketiga pada masa perang salib ya, tahun 1189 sampai dengan 1892. Jadi abad yang ke-12. Nah, dia menulis ini pada abad ke-18. Tapi dia mencoba menempatkan setting latar belakang dari ceritanya itu atau parabelnya itu, perumpamaannya itu di dalam setting perang salib tahap ketiga pada abad ke-12. Dan di dalam naskah berjudul Nathan the Wise itu, dia mengisahkan tentang 3 tokoh utama. Yang pertama itu Nathan, seorang Yahudi yang kaya. Dan yang kedua itu seorang kesatria atau seorang prajurit perang salib. Dan yang ketiga itu seorang sultan muslim bernama Saladin ya, yang menguasai Yerusalem pada masa itu. Jadi ketika Yerusalem ditaklukkan, yang menguasai Yerusalem pada masa itu adalah Saladin, Sultan Saladin. Kemudian di dalam cerita itu dikatakan, jadi ini menurut perumpamaannya dia ya, dikatakan bahwa Sultan Saladin ini sedang mengalami masalah keuangan, krisis keuangan. Dan dia berniat untuk mendapatkan bantuan dari Nathan the Wise yang di dalam cerita itu atau menurut cerita itu adalah seorang yang kaya. Kemudian dia datang, tapi karena dia seorang sultan jadi malu juga mau langsung minta duit kepada Nathan the Wise. Lalu dia mengajukan, maksudnya Sultan Saladin mengajukan pertanyaan kepada Nathan the Wise, agama yang mana yang paling benar? Karena Nathan the Wise bukan hanya seorang yang terkenal, bukan hanya seorang yang memiliki kekayaan yang banyak, tapi juga dia terkenal sebagai seorang yang bijaksana. Makanya disebut atau diberikan gelar Nathan the Wise, Nathan si bijaksana. Jadi pertanyaan Sultan Saladin adalah, apakah agama yang paling benar? Agama yang mana yang paling benar? Nah, sebagai jawaban dari pertanyaan Sultan Saladin,
kemudian Nathan De Wise di dalam tulisan dari Lessing, Nathan De Wise mengisahkan sebuah perumpamaan atau sebuah ilustrasi. Ilustrasi tentang 3 cincin. Jadi ceritanya adalah ada sebuah cincin yang sangat ajaib, jadi punya kekuatan magic. Kalau kamu memakai cincin itu, kamu akan disenangi oleh masyarakat, termasuk kamu akan dikasihi oleh Allah. Nah, cincin magic itu sudah turun-temurun dialihkan dari bapak kepada anak, kemudian anaknya nanti jadi bapak, dialihkan lagi kepada anak kesayangannya, kemudian nanti anak kesayangan itu jadi bapak, kemudian dialihkan lagi. Jadi sudah turun-temurun dialihkan. Tiba pada giliran seorang ayah yang menerima cincin itu dari ayah sebelumnya, menerima cincin itu, kemudian dia punya 3 orang anak. 3 orang anak ini sama-sama dia kasihi. Lalu supaya tidak ada yang kecewa, dia bilang kepada mereka bahwa nanti kalau dia mati, cincin ajaib itu akan dia wariskan. Dan dia wariskan bukan hanya kepada salah satunya, tapi dia panggil mereka satu persatu, dan kepada setiap anaknya yang dia panggil, dia bilang nanti saya akan kasih kamu cincin yang ajaib ini. Nah, sekarang cincinnya cuma 1. Bagaimana caranya supaya ketiga anaknya yang dia kasihi itu mendapatkan cincin itu? Kemudian ketika dia sudah terbaring sakit, sang ayah yang sudah berjanji itu kemudian memanggil seorang tukang besi, ya, seorang tukang perhiasan, disuruh untuk membuat duplikasi atau imitasi dari cincin itu. Dan persis sama hasilnya. Jadi tidak bisa dibedakan dari segi penampilan luar. Kemudian matilah si bapak yang tadi itu, dan sesuai dengan janji bapaknya, 3 anak itu setiap orang masing-masing mendapatkan cincin itu, dan setiap orang dari ketiga anaknya itu berpikir bahwa mereka mendapatkan cincin yang asli. Nah, singkat cerita, waktu berjalan, kemudian 3 anaknya bilang, loh kok kamu juga punya? Yang satunya bilang, loh kok kamu juga punya? Kemudian mereka mulai berdebat, yang mana yang mendapatkan cincin yang asli, cincin magic yang asli dari papanya itu. Kemudian solusinya adalah mereka tidak usah berdebat. Karena yang perlu dilakukan adalah masing-masing anak atau setiap anak menganggap bahwa cincin yang dia miliki, yang dia pakai di jarinya adalah cincin magic yang asli dari papanya. Nah, begitu mendengar perumpamaan itu, Saladin berpikir bahwa kalau begitu kita tidak usah berdebat. Baik Yudaisme, baik Kekristenan, baik Islam, itu mestinya tidak usah berdebat tentang siapa yang paling benar. Mari kita anggap bahwa setiap agama memiliki tanda kutip cincin magic yang asli. Itu adalah the parable of Lessing, ya, atau the ring parable dari Lessing, perumpamaan tentang cincin dari Lessing. Nah, jadi menurut perumpamaan itu, setiap agama itu tidak perlu berdebat tentang yang mana agama yang paling benar. Yang perlu dilakukan adalah setiap agama percaya bahwa yang dia yakini dan yang dia imani itu adalah yang paling benar, tanpa harus dibandingkan, tanpa harus dipertentangkan dengan agama yang lain. Sama seperti 3 anak itu hanya perlu berpikir bahwa yang saya punya, yang saya pakai sekarang adalah cincin yang asli, tanpa harus berpikir membandingkannya dengan bagaimana dengan yang dipakai oleh anak yang satunya, bagaimana dengan yang dipakai oleh anak yang satunya lagi. Nah, akibat parabel atau perumpamaan ilustrasi dari Lessing itu membuat peralihan pandangan mengenai toleransi. Jadi saudara ingat, toleransi yang lama tadi bilang tidak apa-apa kalau kamu bilang saya salah. Dan tidak apa-apa juga kalau saya bilang kamu salah. Dan tidak apa-apa juga kalau kita berdebat. Tidak apa-apa. Karena kebenaran mutlak itu ada. Nah, menurut Lessing itu tidak ada. Kamu tidak usah pusing dengan itu. Lebih baik kamu pikir bahwa yang kamu punya itulah yang paling benar, tanpa harus kamu banding-bandingkan dengan punya orang lain. Nah, akibat dari pandangan itu, lahirlah apa yang disebut dengan new tolerance. Toleransi yang baru, yang nanti saya akan jelaskan bagi saudara. Tapi sebelum kita lanjutkan dengan peralihan menjadi toleransi yang baru, ada beberapa kritik untuk perumpamaan dari Lessing. Pertama, kalau saudara mendengar baik-baik perumpamaan dari Lessing tadi,
Sebenarnya Bapa, sang ayah di dalam perumpamaan itu mewakili siapa? Mewakili Allah. Nah, masalahnya adalah di dalam perumpamaan itu, sang Bapa itu dipotret sebagai sosok yang bodoh. Yang dia sudah tahu bahwa dia tidak bisa memenuhi janjinya sendiri. Bagaimana bisa cincinnya hanya satu, tapi dia bisa kasih kepada 3 anak yang berbeda dengan masing-masing dapat cincin. Dia sudah tahu dia tidak bisa. Tapi dia kasih janji itu, artinya dia bukan hanya bodoh, tapi dia sadar bahwa janjinya itu adalah janji palsu. Dan untuk menutupi kebodohan dan kebohongannya, dia membuat satu solusi licik dengan menciptakan 2 cincin palsu. Nah, itu bukan gambaran yang baik tentang Allah. Dan itu sama sekali tidak mewakili pandangan dari agama manapun tentang Allah. Tidak ada. Jadi perumpamaan itu gagal pada poin yang itu. Yang kedua, sebenarnya bukan persoalan mereka berargumentasi apakah cincin kamu itu asli atau palsu. Karena persoalannya itu ada pada apakah cincin itu memang asli atau palsu. Maksud saya itu begini. Kalau dari 3 cincin itu, katakanlah 2 diantaranya itu imitasi. Dan memang secara tampilan luar sama persis dengan yang asli. Tapi kan begini, kalau memang salah satunya itu asli, maka berdebat atau tidak berdebat, yang satunya akan membuktikan diri sebagai cincin yang asli, bukan? Karena cincin yang asli kan dia katanya punya kekuatan, punya power. Jadi kalau kamu pakai cincin itu, kamu akan dikasihi oleh masyarakat, dikasihi oleh orang-orang, termasuk dikasihi oleh Allah. Jadi tinggal kamu lihat aja, yang mana yang pakai cincin itu kemudian dia dikasihi oleh masyarakat dan dia dikasihi oleh Allah. Jadi bukan persoalan perdebatan itu per se pada dirinya sendiri, tapi persoalannya apakah memang cincin itu asli atau cincin itu palsu. Nah, akibat dari parabel itu, perumpamaan itu, sebenarnya yang diasumsikan oleh Lessing adalah bisa jadi semua cincin itu palsu. Bisa jadi semua cincin itu palsu. Jadi daripada nanti kamu sakit hati karena kamu mendapati cincinmu itu palsu, lebih baik kamu anggap aja cincinmu itu asli tanpa kamu banding-bandingkan dengan cincin-cincin yang lain. Dan itulah yang melahirkan apa yang disebut dengan relativisme di dalam agama. Bahwa tidak ada agama yang paling benar daripada agama yang lain. Saudara dengar itu di mana-mana hari ini orang bicara tentang itu atas nama toleransi. Saudara-saudara, itu tidak lahir karena toleransi, itu lahir dari pandangan filsafat. Filsafatnya Lessing, ketika Lessing cerita satu ilustrasi yang nyeleneh, kemudian dunia telan menta-menta itu dan menjadikannya sebagai virtue. Menjadikannya sebagai pilar kebajikan untuk berelasi ketika berhadapan dengan perbedaan-perbedaan klaim keagamaan di dalam dunia ini. Jadi kita mendapatkan pengaruh itu dari seorang filsuf Jerman namanya Lessing pada abad yang ke-18. Nah, sekarang apa itu toleransi? Toleransi yang baru. Ini adalah definisi toleransi yang baru sekarang. Tadi saudara ingat toleransi yang lama, tidak masalah kita berbeda, tidak masalah kamu bilang saya salah, tidak masalah saya bilang kamu salah, saya bahkan harus membela hakmu untuk mempercayai apa yang kamu percayai. Nah, toleransi yang baru bilang apa? Toleransi yang baru bilang begini. Definisi toleransi yang baru adalah keyakinan, nilai, gaya hidup, persepsi setiap individu terhadap klaim kebenaran adalah sama nilainya. Tidak ada hierarki kebenaran, artinya tidak ada yang lebih benar dari yang lain, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Keyakinan Anda dan keyakinan saya itu equal, setara. Dan semua kebenaran bersifat relatif. Jadi kalau ada orang mengatakan kepada saudara, agamamu agamaku, jadi kamu boleh mempercayai apa yang kamu percaya, kita tidak usah berdebat karena pada dasarnya kita semua sama saja. Dia sebenarnya menganut pandangan toleransi yang baru yang pada dasarnya, pada fondasinya percaya apa? Relativisme. Relativisme, tidak ada kebenaran mutlak. Jadi yang kamu percaya ya sudah kamu percaya begitu. Yang you percaya ya sudah you percaya begitu. Yang saya percaya ya sudah saya percaya begitu. Itu sebabnya mereka tidak ada masalah menganalogikan agama itu seperti jualan kecap manis. Saya pernah dengar gurunya si Anu menggunakan analogi kecap manis ya. Kalau kamu jualan kecap,
Jangan bilang kecap yang lain itu asam, jangan bilang kecap yang lain itu asin, kurang manis. Bilang aja kecapmu itu manis. Ya of course, kalau orang jualan kecap manis ya dia tidak perlu membanding-bandingkannya dengan cukup dia bilang kecapnya manis. Karena apa? Karena persoalan teologis, persoalan agama, itu bukan persoalan kecap manis. Itu bukan persoalan kecap manis. Kecap manis tidak ngasih tahu kamu tentang apakah kamu masuk surga atau tidak masuk surga. Kecap manis tidak ngasih tahu kamu tentang apakah cara hidupmu itu sudah baik atau buruk. Kecap manis tidak ngasih tahu kamu tentang benar dan salah. Kecap manis tidak ngasih tahu kamu tentang bagaimana caranya kamu menghadapi penderitaan hidup. Kecap manis tidak ngasih tahu kamu tentang bagaimana ketika kamu melihat anakmu terbaring sakit atau bahkan mati di hadapanmu, pengharapan apa yang akan kamu punya. Kecap manis tidak ngasih tahu kamu tentang itu. Jadi bagaimana ceritanya agama itu kamu analogikan seperti kecap manis? Bagaimana caranya? Coba kasih tahu saya. Logiknya itu ada di sudut sebelah mana, dari lubang tikus sebelah mana, sehingga agama itu analogis dengan kecap manis. Bahkan ada satu orang lagi di TikTok yang juga dedengkot, salah satu dedengkot dari umat sebelah, menganalogikan agama itu seperti jualan kacamata. Kalau kamu jualan kacamata, bilang aja kacamata ini bagus untuk baca, menahan radiasi, dan bagus untuk menambah bobot penglihat, kualitas penglihatan kamu. Tidak perlu kamu hina-hina kacamata orang yang lain. Yes, kalau memang orang jualan kacamata ya begitu, tapi persoalannya agama itu tidak sama dengan kacamata. Karena hal yang sama, kacamata tidak kasih tahu kamu tentang pengharapan apa yang kamu punya ketika sebentar lagi kamu akan mati. Misalnya dokter sudah vonis kamu hidupmu 3 bulan lagi atau 6 bulan lagi, kamu tidak berpikir tentang agama sama seperti berpikir tentang kacamata. Kamu bisa buang 1 juta karung kacamata ke dalam lautan dan kamu tidak perlu menangis. Tapi 3 bulan yang tersisa, 6 bulan yang tersisa dari masa hidupmu, vonis dokter bilang kamu 3 bulan lagi, agamamu, teologimu, pengharapan imanmu itu sangat menentukan apakah kamu akan menghadapi kematian itu sebagai seorang yang beriman atau sebagai seorang yang despair, putus asa. Itu tidak bisa diberikan oleh kacamata. Jadi menganalogikan agama seperti kacamata, jualan kecap manis, termasuk si Anu. Cukup aja urus agamamu sendiri, kamarmu, kamarku. No, kamar tidur tidak kasih tahu kita tentang Tuhan itu siapa. Kamar tidur tidak kasih tahu kita tentang apa itu definisi dosa. Kamar tidur tidak kasih tahu kita tentang pengharapan apa yang kita punya di dalam dunia yang banyak kejahatan ini. Kamar tidur tidak kasih tahu kita tentang apa yang harus kita lakukan dengan hidup kita, dengan properti kita, dengan uang kita, dengan orang tua kita, dengan anak-anak kita, dengan masa depan kita, dengan tujuan hidup kita, dengan pengharapan apa yang kita punya tentang kehidupan setelah kematian. Itu semua tidak dikasih tahu oleh kamar tidur. Saudara lihat betapa berbahayanya paradigma filosofikal dari toleransi yang baru ini. Membuang segala sesuatu yang ada di dalam agama. Jadi toleransi baru mengatakan kamu tidak perlu bilang orang lain salah. Karena pada dasarnya pandangan A, pandangan B, pandangan C, agama A ke agama B, agama C, itu memiliki nilai bobot kebenaran yang equal, yang setara. Perception of truth claims are equal. Jadi persepsi tentang klaim-klaim kebenaran itu equal, setara. Dan all truth is relative. Segala kebenaran itu relatif. Nah, saudara-saudara, kenapa relativisme itu bangkrut? Saudara lihat aja anak kalimat yang terakhir. All truth is relative. Semua kebenaran itu relatif. Pertanyaan, apakah kalimat semua kebenaran itu relatif benar atau tidak? Dia harus benar. Dia harus mutlak untuk diterima benar. Tapi pada saat yang sama dia bilang relatif. Jadi relativisme itu membunuh dirinya sendiri. Menolak dirinya sendiri. Self-contradictory, self-refuting, self-destruct. Menghancurkan dirinya sendiri. Karena kalau pada saat dia bilang semua kebenaran itu relatif,
Yang dia bilang itu sendiri dia asumsikan mutlak untuk mengatakan bahwa semua kebenaran itu relatif. Jadi untuk membuat klaim semua kebenaran relatif itu diterima, harus mengasumsikan kemutlakan yang ditolak oleh klausa itu sendiri, dan itu self-destruct, menghancurkan dirinya sendiri. Kemudian, ini adalah penggambaran dari Profesor Carson tentang peralihan dari toleransi lama kepada toleransi yang baru. Peralihan atau pergeseran dari menerima adanya perbedaan pandangan menjadi penerimaan terhadap pandangan yang berbeda. Saudara lihat, ini perbedaannya sangat besar loh. Menerima perbedaan pandangan dengan menerima pandangan yang berbeda, itu dua hal yang berbeda. Itu seperti langit dan bumi. Nah, kita sedang bergeser dari menerima perbedaan pandangan, bergeser kepada menerima pandangan yang berbeda. Bergeser dari mengakui hak orang lain untuk mempunyai keyakinan praktik yang berbeda, bergeser menjadi menerima perbedaan pandangan orang lain. Ini bentuknya sepertinya tidak kentara, subtle, sepertinya sesuatu yang tidak kentara. Namun substansinya sangat-sangat besar. Menerima bahwa ada posisi yang berbeda dan berlawanan dan berhak untuk hidup adalah satu hal. Tapi menerima posisi itu sendiri berarti tidak lagi menentangnya. New tolerance, toleransi baru, menunjukkan bahwa menerima posisi orang lain berarti meyakini bahwa posisi itu benar dan setidaknya sama benarnya dengan posisi Anda. Itu toleransi yang baru. Jadi toleransi yang baru mengatakan kamu hanya bisa menghargai atau menerima posisi orang lain kalau kamu percaya bahwa pandangan dia benar. Artinya kita beralih dari membiarkan kebebasan berekspresi atas pendapat yang bertentangan menjadi menerima semua pendapat. Kita melompat dari mengizinkan artikulasi keyakinan dan klaim yang tidak kita setujui, melompat menjadi menegaskan bahwa semua keyakinan dan klaim sama validnya. Oleh karena itu, kita beralih dari toleransi lama ke toleransi baru. Nah, supaya saudara dapat gambarannya, saya gambar bagi saudara. Mungkin tadi terlalu filosofikal ya. Saudara lihat. Apa jantung dari toleransi yang lama? Toleransi yang lama mengatakan kamu berhak eksis. Jadi persoalannya pada hak eksistensi. Kamu berhak untuk ada. Kamu berhak untuk beredar. Kamu berhak untuk dipopularkan. Kamu berhak untuk tidak diintimidasi dan lain sebagainya. Kamu berhak untuk eksis. Jadi soal validitas eksistensi. Karena apa? Karena toleransi yang lama mengasumsikan ada kebenaran mutlak. Karena ada kebenaran mutlak, maka pandangan-pandangan yang berbeda itu, yang percaya ada kebenaran mutlak itu berhak eksis. Dan bagaimana supaya kita mengejar kebenaran mutlak itu adalah dengan saling bertukar pandangan, saling berdiskusi, saling bertukar argumentasi. Jadi tidak ada masalah berdebat, tidak ada masalah berdiskusi, tidak ada masalah kamu bilang saya salah, tidak ada masalah saya bilang kamu salah. Persoalannya alasannya apa, argumennya apa, datanya apa, buktinya apa. Itu toleransi yang lama. Jadi perbedaan itu ditempatkan pada kategori hak untuk eksis. Nah, menurut Lessing dan Stuart Mill dan sampai sekarang memberi pengaruh di dunia barat termasuk juga di Indonesia, toleransi itu bukan lagi soal kamu berhak untuk eksis meskipun saya tidak setuju dengan kamu, meskipun saya menolak kamu, meskipun saya bilang kamu salah dan kamu bilang saya salah, kamu berhak untuk eksis, saya tidak boleh ganggu kamu. Beralih menjadi kalau toleransi berarti saya tidak boleh kritik kamu. Saya tidak boleh bilang kamu salah. Saya tidak boleh bilang pandanganmu itu cacat. Saya tidak boleh bilang pandanganmu itu salah. Nah, itu bukan toleransi. Itu bukan toleransi. Itu intoleransi. Itu sebenarnya Don Carson mengatakan the intolerance of tolerance. Artinya new tolerance yang mengatakan bahwa saya tidak boleh kritik kamu, saya tidak boleh bilang kamu salah, kamu tidak boleh kritik saya, kamu tidak boleh bilang saya salah, kamu tidak boleh bilang pandangan saya salah dan lain sebagainya. Itu new tolerance, dan new tolerance itu sebenarnya intoleran. Intoleran terhadap apa? Intoleran terhadap kebenaran mutlak.
Karena logiknya itu begini, kalau saudara ingat hukum non kontradiksi ya, hukum non kontradiksi, A tidak bisa pada saat yang sama itu adalah apa namanya? A tidak bisa pada saat yang sama dan dalam waktu yang sama dan dalam relasi yang sama adalah sesuatu yang lain. Tidak bisa. Itu hukum non kontradiksi. Jadi misalnya contoh praktisnya itu begini. Ini contoh aja ya. Tidak dimaksudkan untuk memicu perdebatan. Contoh aja. Kekristenan bilang Yesus mati melalui penyaliban. Menurut Islam, Yesus tidak mati melalui penyaliban, tapi diangkat ke surga. Quran surat 4, 157, 158. Nah, itu dua klaim ya. Dua klaim yang berbeda. Bukan hanya berbeda, tapi bertentangan. Tidak mungkin dua-duanya sama-sama benar. Tidak mungkin dua-duanya sama-sama benar. Nah, bayangkan kalau saya bilang begini, kamu tidak perlu bilang saya salah. Atau yang situ bilang begini, kamu tidak perlu. No, itu dua-duanya tidak bisa sama-sama benar. Salah satunya mesti salah. Salah satunya mesti salah. Nah, cara untuk berdiskusi mengejar kebenaran itu bukan dengan mengintimidasi orang, membungkam orang, mempersekusi orang supaya tidak bilang kamu salah. Tapi caranya adalah dengan berdiskusi, menampilkan data, menampilkan argumentasi dengan metodologi yang bertanggung jawab, dan itu menjadi edukasi untuk orang-orang lain. Sehingga kalau mereka memutuskan untuk percaya klaim A, dia punya dasar untuk percaya klaim A. Kalau dia memutuskan untuk percaya klaim B, dia punya dasar untuk percaya klaim B. Nah, New Tolerance bilang kamu tidak boleh bilang salah. Kamu tidak boleh bilang salah. Dan itu berarti membuntungi semua upaya bertanggung jawab dan rasional dan beradab dan manusiawi untuk mengejar kebenaran, untuk mengetahui kebenaran. Nah, kenapa New Tolerance bilang begitu? Karena dia tidak percaya ada kebenaran mutlak. Dia tidak percaya ada kebenaran mutlak. Itu sebabnya dia bilang begitu. Jadi kalau saudara menganut New Tolerance, tidak boleh bilang agama A salah, tidak boleh bahas agama saya, dan lain sebagainya. Begitu kamu boleh bahas, tapi saya tidak boleh bahas agama kamu. Itu bahkan bukan New Tolerance lagi, itu munafik. Itu bahkan munafik. Nanti kita akan lihat kegagalan dari New Tolerance. Jadi saudara sudah lihat bedanya ya. Yang satu bicara tentang eksistensi, hak untuk eksis. Yang satu bilang semuanya sama. Yang satu bilang semuanya benar. Tidak boleh ada yang bilang yang lain salah. Itu New Tolerance. Dan itu bangkrut. Itu relativisme. Itu tidak menolong apa-apa untuk perkembangan peradaban manusia. Oke. Sekarang kenapa toleransi yang baru itu adalah toleransi yang gagal dan munafik? Kenapa? Karena pertama, toleransi yang baru gagal untuk membedakan keputusan atau pilihan individu untuk beragama dengan dasar dan alasan dari pilihan itu sendiri. Saya kasih contoh begini. Ini contoh aja. Katakanlah kita sebut saja ini nama fiktif, bukan nama yang sebenarnya. Katakanlah ada orang bernama siapa ya, bernama Joanna. Minta maaf kalau ada yang namanya Joanna. Itu kalau ada kesamaan nama, kesamaan alur cerita, nama dan tempat itu adalah fiktif belaka. Ini contoh aja. Katakanlah Joanna. Joanna ini beragama tertentu. Kemudian dia pindah menjadi agama lain, penganut agama lain. Nah, keputusan Joanna untuk pindah agama itu tidak boleh dikritik. Karena keputusan itu adalah hak. Dan hak itu harus dilindungi. Begitu dia bilang, saya memutuskan hari ini, saya keluar dari agama A, menjadi penganut agama B, tidak boleh ada orang yang bilang, itu tidak boleh. Tidak boleh. Karena itu hak. Itu personal choice. Itu hak asasinya dia. Tapi ketika dia bilang saya pindah agama B karena alasan A, B, C, D, alasan itu bisa dikritik. Saudara ngerti maksudnya ya? Jadi saudara harus membedakan antara keputusan dan pilihan, membedakan itu dengan alasan untuk keputusan itu. Jadi kalau ada orang bilang saya memutuskan untuk pindah agama, seperti si Anu memutuskan untuk pindah agama, keputusan itu fine-fine aja. Tidak boleh ada orang yang bilang itu tidak boleh. Tidak boleh. Itu sah. Tapi begitu dia bilang
Orang tanya, why? Kenapa kamu bikin keputusan itu? Kemudian dia bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia kasih alasan. Nah, alasan itu bisa dikritik. Karena alasan itu bukan hak. Alasan itu bukan hak. Yang menjadi hak adalah keputusan. Yang menjadi hak adalah pilihan. Tapi alasan untuk keputusan, alasan untuk pilihan, alasan itu sendiri berdiri sendiri dan bisa dikritik. Orang ngerti maksudnya? Nah, New Tolerance bilang bukan hanya haknya bukan hanya pilihannya yang tidak boleh dikritik, alasannya pun tidak boleh dikritik. Itu New Tolerance. Jadi toleransi semacam itu gagal. Gagal untuk menjadi dewasa, itu toleransi yang terbelakang ya. Itu inland, itu toleransi pedalaman. Itu kalau orang hidup di dunia anta beranta dengan pegang nenteng-nenteng pedang, kemudian tukang pancung kepala orang, dia akan pakai prinsip begitu. Kemudian yang kedua, toleransi baru itu gagal karena apa? Tidak mampu membedakan manusianya, umatnya, orangnya dengan ajarannya. Penganut agama atau umat beragama beda dengan ajaran agama. Saudara tidak boleh menganiaya penganut agama lain. Tidak boleh. Tidak boleh mempersekusi penganut agama lain. Tidak boleh teriak-teriak di depan rumah ibadah rumah ibadah orang lain. Tidak boleh. Tidak boleh. Apalagi membatasi untuk tidak boleh bangun tempat ibadah, apalagi mempersekusi, apalagi mempersulit, apalagi menghentikan ibadah orang lain. Itu tidak boleh. Karena itu hak orang untuk beragama sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Tapi yang namanya ajaran itu adalah sesuatu yang lain. Ajaran itu berbeda dari umat yang percaya ajaran itu. Itu lain. Jadi orang berdiskusi atau memberikan kritik atau berdebat itu bukan tentang umat beragamanya, tapi tentang ajaran. Makanya adalah salah kaprah kalau kamu memblender semuanya menjadi satu dan sama. Seakan-akan ajaran itu sama dengan kamu. Tidak sama. Kamu bisa tidak ada, tapi ajaran itu tetap ada. Atau ajaran itu bisa tidak ada, tapi kamu tetap ada. Kamu bisa mengubah pandanganmu dan tidak apa-apa, itu hak kamu. Artinya kamu berbeda dari ajaran yang kamu percayai. Itu harus dibedakannya itu di situ. Dan yang berikut. Kenapa gagal? Karena toleransi baru mereduksi agama menjadi sesuatu yang sepenuhnya subjektif, personal, dan relatif. Misalnya agama itu seperti sebuah kamar. Atau agama itu seperti orang jualan kecap manis. Atau agama itu seperti orang jualan kacamata. Itu bukan, saya sudah jelaskan kemarin ya, punya 3 hal, misalnya paling sedikit punya 3 hal yang sifatnya objektif dan melampaui subjektivitas, melampaui personalitas, melampaui hal-hal yang sifatnya pribadi. Pertama, agama itu punya dimensi objektif pada tataran doktrin, pada tataran ajaran. Ajaran itu objektif. Ajaran itu punya nilai benar atau salah. Karena dia objektif dan punya nilai benar atau salah, maka ajaran itu bisa dibahas. Ajaran itu bisa didiskusikan. Ajaran itu bahkan bisa dikritisi. Wong ajaran kok. Makanya tadi saya bilang harus membedakan antara ajaran dengan orangnya. Jadi semua agama itu punya ajaran. Bukan hanya di dalam kekristenan, bukan hanya di dalam Islam, bukan hanya di dalam Yudaisme. Semua agama atau aliran kepercayaan dia punya ajaran. Dan ajaran itu bisa didiskusikan. Why not? Karena ajaran itu tidak punya perasaan. Ajaran itu tidak punya hak. Yang punya hak itu orang. Ajaran itu pemikiran. Ajaran itu proposisi. Pernyataan-pernyataan yang either benar atau salah. Yang kedua, semua agama itu punya dimensi misioner. Dalam arti punya determinasi untuk memanggil orang-orang di luar dari agama itu untuk join dengan dia. Dan beredar secara publik. Beredar secara publik. Agama itu tidak ada yang disembunyikan di bawah kolong tempat tidur.
tapi diedarkan secara publik dan dipraktikkan secara publik. Nah, kalau you memberitakan ajaran agamamu secara publik, maka publik yang kepadanya kamu memberitakan ajaran itu punya hak untuk apakah menerima, punya hak untuk mengajukan pertanyaan, termasuk punya hak untuk mengkritik. Karena kamu panggil dia untuk percaya ajaran kamu, jadi dia harus memastikan bahwa ajaran itu benar. Itu sebabnya dia perlu diberikan hak untuk mempertanyakan, untuk menolak, untuk menganalisis, untuk scrutinize, meneliti sampai kepada detail-detail termasuk mengkritiknya. Karena kamu mengedarkannya secara publik. Kalau kamu tidak mau agamamu dikritik, kamu tidak mau agamamu dibahas, jangan edarkan secara publik. Karena sesuatu yang sifatnya publik, publik itu punya hak untuk membahas itu, memberikan komentari, memberikan pertanyaan, memberikan analisis, termasuk memberikan kritikan. Jadi semua agama itu punya itu. Kalau kamu tidak mau membahas ajaran agamamu itu dibahas secara publik, maka jangan edarkan secara publik. Percaya aja agamamu di dalam kamar tidurmu. Kemudian tidak ada orang yang ganggu kamu. Karena itulah fungsi kamar tidur. Kamar tidur itu bukan untuk publik. Kamu tidak siarkan kamar tidurmu, kemudian ayo kawan-kawan mari join dengan kamar tidur saya. Kemudian kamar tidurmu itu tidak bisa, tapi kamar tidur saya itu begini. Tidak ada orang menyiarkan kamar tidurnya untuk kepentingan itu. Kecuali kalau kamar hotel ya. Tapi agama itu bukan untuk jualan kan. Jadi menggunakan analogi itu adalah analogi yang bodoh, analogi yang palsu. Itu false analogi. Dan yang berikut, agama itu bicara tentang apa? Agama itu bicara tentang etika dan moral. How to live. Ada dasar-dasar untuk bagaimana orang itu hidup sebagai umat beragama. Misalnya tentang dasatita, sorry, signalnya hilang ya. Dasatita. Itu prinsip-prinsip etika, prinsip-prinsip moral. Atau seperti khotbah di bukit dan lain sebagainya. Itu semua itu objektif. Itu melampaui pilihan personal saya, keinginan saya. Meskipun saya tidak inginkan, meskipun saya tidak suka, tapi saya wajib untuk taat itu. Misalnya, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mencuri. Itu semua kamu hidup di mana saja itu universal, itu objektif, itu mutlak. Kamu tidak bisa pergi keluar sana kemudian menebas kepala orang, kemudian suka-suka saya dong. Hari ini saya lagi pengen tebas kepala orang. Tidak bisa. Karena kita hidup berdasarkan prinsip etika, prinsip moral yang sama dan itu universal. Kamu juga tidak bisa duduk di satu tempat. Misalnya kamu di kafe, kemudian kamu pindah dari meja ke meja yang lain sambil kamu injak semua kaki orang dengan sepatu boot kamu. Kemudian ketika orang protes, kamu bilang, memangnya kenapa? Kan suka-suka saya dong injak kaki kamu dong. Kita kan tidak pernah bikin perjanjian untuk saya jangan injak kaki kamu. Kamu tidak bisa bilang begitu. Karena by intuition, prinsip etika, prinsip moralnya adalah kamu tidak boleh injak kaki saya dengan sepatu boot kamu. Meskipun sepatu kamu mahal. Kamu tidak boleh injak kaki saya seenak kamu. Kecuali kalau kamu lakukan secara tidak sengaja, mungkin saya masih bisa masuk akal. Tapi kalau kamu lakukan itu secara sengaja, kamu telah melanggar prinsip-prinsip etika dan prinsip-prinsip moral. Nah, agama tidur tidak ngajarin orang untuk jangan begitu. No, itu tidak diajarin oleh kamar tidur. Jadi jangan membuat analogi yang bangkrut semacam itu untuk diajarkan kepada masyarakat. Dan yang lebih celakanya lagi adalah orang menganut toleransi munafik. Apa itu toleransi munafik? Toleransi munafik adalah saya boleh bahas agama kamu, saya boleh menyerang agama kamu itu sebagai pekerjaan. Jadi siang malam itu saya selalu ada di hadapan publik, di sesi-sesi live atau melalui video-video yang direkam. Saya bahas tentang agama kamu, saya sikat kamu habis-habisan, saya utak-atik agama kamu, tapi kamu tidak boleh bahas agama saya. Begitu kamu bahas agama saya akan kasih keluar juru saya. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi kalau kamu bahas agama orang lain, tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Itu oke, itu adalah menyiarkan agama. Tapi kalau orang lain balik membahas, maka mendadak orang itu melakukan penistaan agama, mendadak orang itu melakukan kesalahan, mendadak orang itu tidak toleran. Itu toleransi munafik. Toleransi standar ganda. Kamu mau enaknya sendiri.
Misalnya seperti si Anu itu ya, dia pernah bikin cuitan, Natal itu adalah, tapi kemudian ketika ada orang lain membahas, mendadak dia merasa penting sekali bikin satu rekaman video. Kemudian dia bilang orang mabuk lem, dan dia bilang orang itu penistaan agama. Jadi kalau dia yang mencuit bahwa Natal itu hari raya pagan, oh itu enggak apa-apa. Itu enggak apa-apa. Tapi kalau orang lain yang membahas balik tentang ajaran orang lain, mendadak orang itu mabuk lem, mendadak orang itu melakukan penistaan agama. Itu kamu hidup dengan standar apa itu? Itu munafik, itu hipokrit, itu inkonsisten. Atau mengundang orang sebagai bintang tamu, kemudian tamunya di depan biji matanya mengatakan, Yesus itu baru lahir, baru diangkat jadi Tuhan tahun 325 Masehi. Oh, dia tidak ada masalah. Dia tidak ada masalah. Dia bahkan tidak tegur juga. Dia tidak ingatkan tamu, ya jangan masuk ke kamar orang lain, itu kan kamar orang lain. Oh, dia tidak ada masalah. Kalau pihak dia yang berkomentar begitu, mari kita anggap itu kamar bersama. Kita pergi utak-atik, kita pergi ambil barangnya, kita pergi komentarin, oh catmu jelek, tembokmu jelek, wallpapermu jelek, dan lain sebagainya. Tapi kalau giliran orang lain melakukan hal yang menurut dia sama, mendadak dia berpikir ini urgent. Kamu dengar saya ngomong, kamu mabuk lem kah atau kamu melakukan penistaan? Itu kamu butuh berapa juta kemunafikan untuk hidup sebagai manusia dengan standar ganda semacam itu. Butuh berapa banyak kemunafikan. Dan by the way, orang-orang di kelompok kamu itu ya, pekerjaan mereka siang malam itu adalah mengutak-atik agama orang lain. Itu fakta kok. Kita bisa lihat itu, gampang sekali kita buktikan itu. Jadi itu adalah toleransi munafik. Munafik karena menggunakan standar ganda. Diri sendiri melakukan itu dan melakukan itu dengan leluasa dan seperti kebal terhadap tuntutan apapun. Tapi kalau orang lain itu kamu keluar-keluar katanya mabuk lem, katanya melakukan penistaan agama. Itu munafik. Itu munafik. Oke, saudara silakan mengajukan pertanyaan. Saudara silakan cek kotak deskripsi, ambil bagian sesuai dengan kapasitas saudara dan doakan ini bulan berbatu-batu karena tunggakan-tunggakan selama 1 semester itu sudah sangat menumpuk ya. Banyak hal yang harus diurus dalam bulan berbatu-batu ini. Jadi silakan ambil bagian, doakan supaya STT Rai boleh tetap survive, tetap eksis, tetap mengalami progres demi progres, dan Tuhan pakai untuk membentuk hamba-hamba Tuhan yang nanti kita akan utus ke daerah-daerah. Dan anak-anak yang ada di STT Rai Batam terus bertumbuh di dalam Tuhan. Doakan karena strategi dan cara tipu muslihat iblis itu sangat masif dan seringkali tidak terduga. Kita perlu berdoa bersama-sama supaya kita tetap ada di dalam lindungan, naungan dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya, salam saudara-saudara, sampai jumpa lagi di lain kesempatan.